Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I woke up Chris Breezy. Oh my God. 6 agama di Indonesia, beserta kitab suci dan tempat ibadahnya. Mari kita simak. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya, dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama atau kepercayaannya. Pemerintah, bagaimanapun, secara resmi hanya mengakui 6 agama antara lain. 1. Agama Islam. 2. Agama Protestan. 3. Agama Katolik. 4. Agama Hindu. 5. Agama Buddha. Dan 6. Agama Konghucu. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, agama Islam. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, dengan 88% dari jumlah penduduk adalah penganut ajaran Islam. Mayoritas muslim dapat dijumpai di wilayah barat Indonesia, seperti di Jawa dan Sumatera. Masuknya agama Islam ke Indonesia melalui perdagangan. Islam dibawa dan dikembangkan di Indonesia melewati para tokoh pengembang agama Islam itu sendiri, yaitu para wali songo. Beberapa rincian dari penjelasan agama Islam yaitu: nama kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Nama pembawa agama Islam ke bumi adalah Nabi Muhammad SAW. Permulaan munculnya agama Islam di Indonesia adalah sekitar abad ke-13. Tempat ibadah agama Islam adalah masjid atau musola. Hari besar keagamaan agama Islam adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Isra Miraj, Tahun Baru Hijriah, dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, agama Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC pada sekitar abad ke-16. Kebijakan VOC yang mengutuk paham Katolik dengan sukses berhasil meningkatkan jumlah penganut paham Protestan di Indonesia. Agama ini berkembang dengan sangat pesat di abad ke-20, yang ditandai oleh kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah barat Papua, dan lebih sedikit di Kepulauan Sunda. Agama Kristen Protestan merupakan pecahan dari agama Kristen Katolik. Agama Kristen Protestan juga merupakan agama yang jumlah pemeluk dan penganutnya cukup banyak. Beberapa rincian dari agama Protestan adalah: nama kitab suci agama Kristen Protestan adalah Alkitab. Nama pembawa agama Kristen Protestan adalah Yesus Kristus. Agama Kristen Protestan muncul di Indonesia sekitar 2000 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Kristen Protestan adalah gereja. Hari besar keagamaan agama Kristen Protestan adalah Hari Jumat Agung, Hari Natal, Kenaikan Isa Al-Masih, Hari Paskah, dan hari besar lainnya. Yang ketiga, agama Katolik. Agama Kristen Katolik merupakan agama yang juga diakui di negara Indonesia, dan mempunyai jumlah pemeluk yang cukup banyak juga. Agama Kristen Katolik tidak jauh berbeda dengan agama Kristen Protestan. Nama kitab suci agama Kristen Katolik adalah Alkitab.
Nama pembawa agama Kristen Katolik adalah Yesus Kristus. Agama Kristen Katolik muncul di Indonesia sekitar 2000 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Kristen Katolik adalah gereja. Keagamaan agama Kristen Katolik adalah Hari Jumat Agung, Hari Natal, Kenaikan Isa Al-Masih, Hari Paskah, dan hari besar lainnya. Yang keempat, agama Hindu. Pemeluk dan penganut agama Hindu tidaklah sebanyak pengikut agama lainnya. Tapi agama Hindu merupakan salah satu agama di Indonesia yang diakui secara hukum. Penganut dan pemeluk agama Hindu dijamin oleh negara dalam menjalankan setiap ibadahnya. Nama kitab suci agama Hindu adalah Weda. Belum diketahui nama pembawa agama Hindu ke Indonesia hingga saat ini. Agama Hindu muncul di Indonesia sekitar 3000 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura. Hari besar keagamaan agama Hindu ada 3, yaitu Hari Saraswati, Hari Nyepi, dan Hari Pagerwesi. Yang kelima, agama Buddha. Agama Buddha adalah agama yang dianggap oleh Indonesia sebagai agama yang paling awal muncul. Agama Buddha sudah dianut dan dipercayai oleh masyarakat Indonesia sejak dari zaman kerajaan dahulu kala. Nama kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Nama pembawa agama Buddha ke Indonesia adalah Siddhartha Gautama. Agama Buddha muncul di Indonesia sekitar 2500 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Buddha adalah vihara. Hari besar keagamaan agama Buddha yaitu Hari Katina, Hari Waisak, dan Hari Asada. Yang keenam, agama Konghucu. Keanekaragaman agama di Indonesia semakin bertambah dan bertumbuh sejak era reformasi. Agama Konghucu ditetapkan sebagai salah satu agama yang diakui dan resmi di Indonesia setelah era reformasi. Walaupun pemeluk dan penganutnya masih lumayan sedikit, tapi setiap hari perayaan hari besar agama Konghucu, seluruh pemeluk agama lainnya pasti akan selalu saling menghormati. Nama kitab suci agama Konghucu adalah Sisu Wuching. Nama pembawa agama Konghucu ke Indonesia adalah Konghucu. Agama Konghucu muncul di Indonesia sekitar 2500 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Konghucu adalah Litang atau Klenteng. Hari besar keagamaan agama Konghucu yaitu Cap Gome dan Tahun Baru Imlek. I just wanna love myself, 난 좋을 때도. Di Indonesia, terdapat banyak suku bangsa yang tersebar di berbagai wilayah. Beberapa suku bangsa yang terkenal di Indonesia antara lain 1. Jawa. Suku Jawa merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia. Mereka memiliki budaya yang kaya seperti wayang kulit, batik. 2. Sunda. Suku Sunda mendiami wilayah Jawa Barat, Banten, dan sebagian Jawa Tengah. Mereka memiliki budaya yang khas seperti tarian jaipongan dan musik gamelan degung. 3. Batak. Suku Batak mendiami wilayah Sumatera Utara. Mereka terkenal dengan rumah adat Batak, seperti rumah bolon, serta memiliki tradisi adat yang kuat. 4. Minangkabau. Suku Minangkabau berasal dari Sumatera Barat. Mereka terkenal dengan rumah gadang dan masakan rendang yang terkenal di dunia. 5. Betawi. Suku Betawi merupakan suku asli Jakarta, dengan budaya yang merupakan perpaduan dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 6. Bugis. Suku Bugis berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka terkenal dengan kemahiran dalam pelayaran dan memiliki tradisi yang kuat dalam seni pertempuran tradisional. 7. Aceh. Suku Aceh mendiami Provinsi Aceh di ujung barat Pulau Sumatera. Mereka memiliki budaya yang unik dengan pengaruh Islam yang kuat. 8. Papua. Suku-suku di Papua terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Dani, Asmat, Biak, dan lain-lainnya.
Itu adalah beberapa contoh suku bangsa di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi yang sangat kaya. I just wanna love myself. 난 좋을 때도 나쁠 때 5 ras yang ada di Indonesia. Hai kids, penduduk negara kita terdiri dari berbagai jenis ras yang berbeda loh. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ras merupakan golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Ras diartikan juga sebagai rumpun bangsa yang berasal dari nenek moyang yang secara turun-temurun memiliki ciri fisik dan sifat biologis tertentu yang khas. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta ciri fisik yang lainnya. Ada berapa ras di Indonesia ya? Kita cari tahu yuk. Pengelompokan ras di dunia. Secara umum, ras manusia dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu Mongoloid, berkulit kuning langsat, rambut kaku dan bermata sipit. Negroid, berkulit hitam dan rambut keriting. Australoid, berkulit hitam atau sawo matang. Kaukasoid, berkulit putih, mata biru dan rambut pirang. Serta Khoisan atau Afrika Selatan. Macam-macam ras di Indonesia. Ras Melanesoid atau Melanesia. Secara harfiah, Melanesia berasal dari bahasa Yunani melano yang berarti hitam dan soid yang berarti penampilan. Ras Melanesia banyak terdapat di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ras Melanesia memiliki ciri khas kulit cenderung coklat hingga hitam, berambut keriting, bentuk bibirnya tebal, dan tubuhnya tinggi. Ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ras Malayan Mongoloid ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras ini terbagi menjadi 2, yaitu Proto-Melayu, terdiri dari suku Batak, Toraja, dan Dayak. Dan Deutero-Melayu terdiri dari suku Bugis, Madura, Jawa, dan Bali. Ciri fisik ras Malayan Mongoloid kulitnya kuning sampai sawo matang, wajahnya bulat dan matanya besar. Ras Kaukasoid atau Kaukasia. Ras Kaukasia merupakan keturunan dari orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Tahukah kids, nenek moyang ras Kaukasia datang dari bangsa barat pada zaman dahulu, lalu menetap di wilayah Indonesia. Ras ini tersebar di daerah Sumatera Utara seperti Sibolga, Binjai, Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan Tanjung Balai. Mereka memiliki ciri fisik berbadan tinggi, kulit putih hingga kuning langsat, dan hidung yang mancung. Ras Asiatik Mongoloid. Ras Asiatik Mongoloid merupakan keturunan orang-orang Tionghoa, Jepang, Korea, dan keturunan Asia Barat yang tersebar di seluruh Indonesia. Ras ini ada di Indonesia karena pengaruh dari bangsa Tiongkok yang menetap di Nusantara. Ciri utama ras ini memiliki bentuk wajah oval, kulit kuning langsat, dan matanya sipit. Ras Vetdoid. Ras ini memiliki ciri-ciri tersendiri yaitu berkulit sawo matang, berperawakan kecil, dan rambut berombak. Ras ini berasal dari negara Sri Lanka loh. Suku bangsa Indonesia yang masuk dalam ras Vetdoid diantaranya suku Tomuna, suku Toala, suku Gayo, suku Sakai, dan suku Kubu. Nah, itulah pengelompokan ras dan ras apa saja yang ada di Indonesia. Jadi makin tahu kan kids?